Pada saat itu, tidak ada satupun dari ketiganya yang mampu meratapi kehilangan mereka, dan hanya bisa melihat sekeliling mereka dengan ketakutan. Mereka semua mengeluarkan harta tambahan dari kantong penyimpanan mereka dan mempersiapkan diri. Tiba-tiba, mereka mendengar serangkaian gerakan spasial di dekat mereka, di mana gunung hitam setinggi 100 meter muncul, gunung 1000 lipat Hanli. Itu kemudian dengan keras diluncurkan. Setelah melihat situasinya berubah menjadi putus asa, Hani memanggil gunung 1000 lipat untuk memberi mereka bantuan sementara. Sebelum gunung itu jatuh ke tanah, secercah cahaya hitam muncul di bawahnya, memperlihatkan iblis penatua mengenakan ekspresi dingin. Dia mengangkat keempat tangannya ke arah langit, dan keempat pilah cahaya mengembun menjadi bola sebelum mengambil bentuk pilah hitam setinggi 3 meter dengan ujung yang meraung dengan guntur. Memegang bilahnya dengan dua tangan, dia memotong ke arah dasar gunung, dan cahaya bulan sabit hitam tipis diam-diam keluar dari bilah hitam. Bagian bawah gunung meletus dalam cahaya yang menyilaukan, dan seluruh gunung goyah. Retakan licin dan mengkilap mulai muncul di tengahnya. Retakan secara bertahap menyebar ke atas sampai seluruh gunung terbelah menjadi dua. Kedua bagian kemudian jatuh keluar dari sasaran. Iblis penatua tidak berhenti di situ. Dia melirik penghalang berlapis-lapis para kultivator dengan ekspresi bermusuhan, dan mengangkat pedang hitam besarnya. Dia melambaikannya dan melepaskan bulan sabit hitam tipis lainnya. Ketiga kultivator telah menjadi sangat pucat dan saling bertukar pandang dengan teror. Jelas bahwa penghalang itu tidak akan mampu menahan serangan yang begitu hebat. Tubuh mereka mulai bersinar dengan cahaya dan mereka terbang ke arah yang berbeda, meninggalkan penghalang di belakang. Senior Cheng terbang lurus ke arah Hanli. Adapun Taoist Serpent Kristal dan orang tua lainnya, mereka terbang menuju sisi Wei Wuya. Tidak baik. Mengingat kecepatan iblis penatua yang menakutkan, Hanli tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik. Tapi karena dia saat ini menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan langkah terakhir untuk meletakkan formasi pedang auret, dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Saat dia dengan cepat melepaskan jarum suntik segel mantra di sekelilingnya, yang bisa dia lakukan hanyalah memerintahkan selusin boneka kura-kuranya untuk menembakkan es dari punggung mereka. Mereka tidak akan dapat melukai iblis, tetapi mereka akan dapat menghalangi jalannya dan memberi 3 kultivator kesempatan untuk melarikan diri. Cahaya bulan sabit hitam mengiris penghalang berlapis-lapis seolah-olah sedang memotong rumput. Menghasilkan penghalang itu meledak menjadi bintik-bintik debu. Ketika iblis penatua melihat ketiganya melarikan diri dari penghalang, dia memandang mereka dengan ejekan yang mengejek. Saat ribuan es dari boneka kura-kura Hani melempari daerah sekitarnya, iblis penatua mengayunkan pedang besar itu dengan gerakan kabur di tangannya, membentuk bola cahaya menyilaukan lainnya dan membelahnya untuk melepaskan 2 tombak hitam sepanjang 3 meter. Dia berturut-turut melemparkan mereka ke udara, mengirim satu ke arah lelaki tua yang tidak dikenal itu, sementara yang lain menuju senior Cheng. Segera, boneka kura-kura Hani melempari daerah sekitarnya dengan lebih dari 1000 es. Tetapi dengan jeritan keras, kedua tombak hitam itu menghilang tanpa jejak. Adapun iblis penatua, tubuhnya kabur dan muncul kembali 70 meter, langsung lolos dari jangkauan es. Pada saat itu, lelaki tua yang tidak dikenal itu mendengar jeritan dari belakang, dan merasakan jantungnya membeku. Tanpa pikir panjang, dia melemparkan medali segi 8 perak yang dia simpan sebagai cadangan, dan membentuk penghalang cahaya perak di sekelilingnya. Setelah melakukan ini, dia merasa agak lebih aman, dan buru-buru menoleh untuk melihat bahwa tidak ada apa-apa di sana. Pria tua yang tidak dikenal itu menatap kosong ke pemandangan itu. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, sebuah jeritan terdengar tepat di sebelahnya. Saat cahaya hitam melintas, tombak hitam tiba-tiba menabrak penghalang. Cahaya hitam dan perak untuk sesaat terjalin, dan tombak hitam itu melengkung, menembus penghalang dan membenamkan dirinya di perut lelaki tua yang tidak dikenal itu. Itu pecah. Sebelum lelaki tua itu bahkan bisa berteriak, dia sudah mati, memenuhi udara di dekatnya dengan potongan-potongan mayatnya. Bola cahaya perak kemudian muncul di tempat dia semula berdiri, jiwa baru lahirnya.
itu tampak sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pada saat penundaan itu, benang cahaya hitam yang tersisa dari letusan mengembun menjadi jaring dan langsung menangkap jiwa baru lahir. Jiwa baru lahir mengungkapkan ekspresi teror dan buru-buru membentuk gerakan mantra. Itu berkedip liar dengan cahaya perak, menghilang dalam tampilan gerakan instan. Tetapi ketika jiwa baru lahir muncul kembali, dia berlari ke jaring dan jaring menyusut kembali dengan cepat, menahan jiwa baru lahir dalam bola cahaya hitam. Adapun tombak hitam lainnya itu telah tiba di belakang Senior Cheng pada saat itu. Karena Senior Cheng belum memulihkan kekuatannya dari pertempuran terakhirnya di pegunungan awan mimpi, dia bahkan kurang mampu menghadapi serangan aneh ini. Dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya dan bersiap untuk mewujudkan jiwa baru lahir untuk melarikan diri. Tetapi pada saat itu, fluktuasi spasial muncul di belakang Senior Cheng, dan cahaya pedang merah sepanjang 3 meter melesat ke jalur tombak hitam. Cahaya pedang berwarna merah darah dan dipenuhi dengan ki jahat. Cahaya pedang merah memotong tombak hitam, menghentikannya saat cahaya hitam dan merah tumpang tindih dalam konfrontasi. Kemudian mereka menghilang dalam ledakan dahsyat. Senior Cheng kemudian dengan cepat terbang menuju Hani dengan gembira. Dengan kulit pucat pasi, Hani menurunkan pedang iblis darah dan memberikan senyum paksa pada Senior Cheng. Senior Cheng menunjukkan rasa terima kasih yang jelas dan tiba di sisi Hani dengan kecepatan tertinggi yang bisa dia kumpulkan. Sayangnya untuk Taoist Heaven Crystal, tidak ada yang menyelamatkannya. Ketika dia melihat jiwa baru lahir lelaki tua yang tidak dikenal itu terperangkap di dekatnya, dia menjadi pucat dan mengerahkan lebih banyak kecepatan. Tetapi pada saat itu, iblis penatua berkepala 2 muncul dengan kabur. Taoist Heaven Crystal merasakan hatinya jatuh dan segera meludahkan pedang kristal kecil. Di bawah komando segel mantra, pedang itu berubah menjadi rentetan cahaya pedang putih cemerlang. Tubuh iblis penatua secara aneh melengkung begitu cahaya pedang mendekatinya dan menghilang dari pandangan. Hati Taoist Heaven Crystal tenggelam dan tubuhnya bersinar dengan cahaya, berniat untuk melarikan diri. Tapi saat dia mulai bergerak, penghalang cahaya yang melindunginya sangat bergetar saat bunyi gedebuk teredam bergema darinya. Pada saat itu, dia kehilangan kendali atas kekuatan sihir di tubuhnya dan tiba-tiba berhenti. Tidak baik. Dengan teror di wajah Taoist Heaven Crystal, penghalang pelindungnya pecah. Diikuti oleh cakar hitam legam yang menembus perutnya, merobek jiwa baru lahir dari dantiannya sebelum itu bisa terwujud. Iblis penatua menarik lengannya dari mayat lemah Taoist Heaven Crystal hanya untuk dibakar menjadi abu oleh api iblis hitam sesaat kemudian. Jiwa baru lahir Taoist Heaven Crystal benar-benar terguncang ketakutan, tetapi memperoleh kesempatan untuk melarikan diri ketika iblis penatua telah mengendurkan cengkeramannya. Pada saat itu, jiwa yang baru lahir bersukacita, dan tanpa berpikir lagi, itu bersinar dengan cahaya putih akan segera melarikan diri lebih dari 30 meter jauhnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan gerakan instan, kepala hantu iblis penatua mencibir dan membuka mulutnya. Kabut ungu melesat keluar dan masuk ke tubuh jiwa baru lahir. Lidah kepala hantu itu menyeret jiwa baru lahir milik Taoist Heaven Crystal ke dalam mulutnya yang mengangang. Dia mengunyah beberapa kali, dan kepala hantu itu berdenyut dengan cahaya hitam, mengungkapkan ekspresi kepuasan. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada jiwa baru lahir yang terperangkap di dekatnya, dan itu juga melesat ke mulutnya. Dengan melahap 2 jiwa baru lahir ini, dia merasakan kekuatan jiwanya meningkat pesat. Dia kemudian dengan tenang berbalik untuk melihat Hani dan Senior Cheng. Dia menarik lidahnya yang terjulur dengan jentikan dan menunjukkan rasa lapar di wajahnya. Ketika Senior Cheng melihat Taoist Heaven Crystal dan teman baiknya dimakan oleh iblis penatua, wajahnya berkerut ketakutan. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak terbang ke arah Hani dan jika Hani tidak bertindak untuk membantunya, dia juga akan mengalami nasib yang sama. Para kultivator jiwa baru lahir ini yang berdiri di puncak di dunia fana, semuanya ditangani dalam satu pukulan oleh keberadaan yang mengerikan ini, tak terbayangkan. Bagi Hani yang telah bertarung dengan iblis begitu lama hanya dengan sedikit kerugian, adalah tampilan dari kemampuannya yang luar biasa.
keputusannya untuk mengikat Hani ke dalam sekte terbukti sangat tepat seiring berjalannya waktu. Saat kesusahan memenuhi pikiran senior Cheng, dia tidak bisa tidak melihat Hanli. Ekspresi Hani berubah suram, tapi dia benar-benar tenang. Dia sudah meletakkan formasi pedang auret, dan peningkatan kekuatan pertempurannya telah meningkatkan kepercayaan dirinya juga. Dia melirik pertempuran iblis penatua utama 1 kilometer jauhnya dan melihat bahwa itu terus berlanjut. Dia melihat api iblis hitam pekat yang mencapai 1 kilometer lebarnya dan mengelilingi awan hijau Wewuya, perlahan menghaluskan dan melemahkannya. Awan racun yang semula lebarnya 50 meter sekarang hanya sepertiga dari ukurannya dan berada di ambang kehancuran. Leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih masih aman untuk saat ini di dalam awan hijau. Tetapi mereka dipaksa untuk melawan api iblis dengan menggunakan harta mereka sendiri dengan kekuatan maksimal mereka. Hani dalam hati menghela nafas. Dia tahu Wewuya dan yang lainnya tidak akan bertahan lama. Namun dia tidak bisa membantu mereka. Dia terpaksa hanya fokus berurusan dengan iblis penatua berkepala 2 di depannya. Dia harus melihat apakah dia bisa menggunakan formasi pedang auret untuk membunuhnya terlebih dahulu. Pada saat itu, iblis penatua berkepala 2 mulai dengan tenang terbang ke arahnya. Hani menyipitkan matanya, dan dia tanpa berkata-kata mengangkat tangannya, melepaskan jimat giok. Sebuah tangan hantu hitam muncul dalam secercah cahaya, dan bergerak untuk meraih iblis penatua yang mendekat. Pada saat itu, Hani menyapu lengan bajunya, dan memanggil beberapa puluh pedang terbang berwarna biru. Mereka terdengar mengembun dalam denyut cahaya biru terang menjadi satu bilah besar yang melepaskan tekanan yang mencengangkan. Hani membentuk gerakan mantra dan menunjuk iblis penatua. Pedang besar itu kemudian menghilang secara kabur dan tiba-tiba muncul di atas kepala iblis, membelah ke bawah tanpa penundaan. Iblis penatua tertawa dengan nada aneh dan bertepuk tangan, memanggil pedang hitam besar. Itu kemudian bertemu dengan pedang biru yang mendekat dengan miliknya sendiri. Ketika iblis penatua melihat pedang biru itu, dia segera menyadari bahwa itu adalah salah satu harta sihir terikat Hanli, dan bermaksud menghancurkannya, melumpuhkan jiwa Hanli. Adapun cakar hantu, iblis dengan jijik mengangkat salah satu tangannya dan menembakkan aliran ki iblis ke sana, langsung mengikatnya dan mencegahnya bergerak sedikit pun. Cakar hantu berusaha untuk merobek ki iblis, tetapi tidak ada gunanya. Ki iblis itu seperti belatung. Setiap kali terbelah, itu akan terbentuk sekali lagi dan lebih kuat. Kemudian, bilah hitam dan pedang biru membuat kontak, menghasilkan ledakan yang memekakan telinga. Cahaya hitam dan biru berbenturan dalam konfrontasi yang menyilaukan. Bilah hitam itu mengerang pelan dan mulai melengkung dan beriak. Adapun pedang biru itu secara bertahap didorong ke belakang, tetapi masih tetap dalam kondisi puncak tanpa kerusakan sekecil apapun. Iblis berkepala 2 mengangkat kepalanya untuk melihat bilahnya, dan mereka berdua memasang ekspresi terkejut. Meskipun Hani tidak melunakkan pedang awan bambu ini untuk waktu yang lama dan juga tidak memasukkannya dengan esensi aura apapun, dia telah menyempurnakannya dengan kristal halus, meningkatkan ketahanan dan daya tahannya jauh melampaui harta sihir biasa. Meskipun kekuatan mereka agak lemah, hanya ada beberapa hal di dunia ini yang mampu menghancurkan mereka. Akibatnya, tidak peduli bagaimana ki iblis mengaduk pedang, itu tidak mampu mematahkan gabungan pedang awan bambu. Pada saat penundaan itu, pedang biru itu tiba-tiba berdering dengan guntur dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Ketika mereka melakukan kontak dengan bilah hitam dengan cepat runtuh. Tanpa ada yang menghalanginya, pedang besar yang tertutup petir itu dengan keras menebas kepala iblis penatua. Iblis penatua tidak mengantisipasi bahwa pedang besar itu terbuat dari bambu petir emas. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru melarikan diri. Dalam kedipan cahaya hitam, dia muncul lebih dari 30 meter jauhnya. Dan pedang awan bambu meleset dari sasaran. Iblis berhenti dan ekspresinya tiba-tiba berubah cemberut. Dia bertepuk keempat tangannya dan memadatkan 2 bola cahaya hitam. Cahaya hitam berkedip, dan 2 bola cahaya berubah menjadi 2 tombak hitam yang bersenandung. Iblis penatua menggiling taringnya bersama-sama dan menggoreskan 2 awan esensi darah ke tombak hitam.
Mereka tiba-tiba gemetar dan berubah menjadi merah darah. Dengan ini dilakukan, dua kepala iblis tampak agak lesu, seolah-olah telah menghabiskan banyak kekuatan. Pada saat itu, pedang biru besar muncul kembali di atas kepala hantu iblis dan menebas tanpa ragu-ragu. Iblis penatua mengangkat tangannya dan meluncurkan kedua tombak berwarna merah darah ke arah pedang yang membelah. Dua dentuman yang memekakan telinga terdengar saat pancaran cahaya merah dan kilat keemasan saling tumpang tindih. Tombak dipegang teguh melawan pedang besar dan petir penakluk iblisnya. Segera, pedang besar itu mengeluarkan raungan panjang dan berputar beberapa kali saat didorong mundur lebih dari 10 meter. Cahaya berubah-ubah dengan keras dari pedang, dan itu menjadi jauh lebih redup. Kulit Hani berubah merah darah dari hubungannya dengan pedang dan pucat di sisi lain sebelum segera kembali normal. Pedang telah mengalami kerusakan dari sifat spiritualnya, dan jiwanya telah menerima kerusakan ini sebagai hasilnya. Untungnya, jiwanya sangat kuat dan tingkat kerusakan ini tidak cukup untuk mempengaruhinya. Namun, Hani tidak berani membiarkan ini berlanjut, dan dia menunjuk ke pedang besar itu. Dengan dering bersenandung, itu berubah menjadi beberapa puluh garis biru terbang kembali ke tubuhnya. Melihat pedang itu mulai terbang kembali, iblis dengan kasar berteriak, melarikan diri. Pedang-pedang itu akan tinggal di belakang. Kemudian dia melambai pada tombak Crimson dan dalam sekejap cahaya, tombak Crimson berubah menjadi dua tangan Crimson. Mereka dengan cepat mengejar pedang dengan jeritan angin di belakang mereka. Karena dia melihat Hani dengan ceroboh melepaskan begitu banyak harta sihir bambu petir emas, dia secara alami tidak bisa membiarkan Hani mengambilnya dengan mudah. Dia kemudian berputar dan mengelilingi dirinya dalam awan besar ki iblis sebelum menembak dalam pengejaran. Ketika Hani melihat ini, dia dalam hati bersuka cita, tetapi tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Ketika Senior Cheng melihat ini, dia merasa tidak nyaman berdiri diam, dan dia memanggil pedang kuning kecil di tangannya, berniat memberi dukungan kepada Hanli. Tapi sebelum dia meluncurkan pedang terbangnya, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Hanli. Senior Cheng tidak perlu bertindak sekarang, tunggu sampai setelah iblis terperangkap. Orang tua itu tercengang oleh ini, dan setelah beberapa pemikiran, dia segera menghentikan tindakannya, merasa sangat lega. Pada saat itu, tangan merah besar itu hampir melampaui cahaya pedang biru, dan hanya tumbuh lebih cepat dalam hitungan detik. Melihat pengejaran kedua tangan merah tua itu untuk menyapu pedang, Hani dengan tenang meluncurkan serangkaian segel mantra ke arah mereka. Kekacauan pedang terbang melepaskan cincin yang beresonansi dan tiba-tiba mengikat menjadi awan ki, dan mereka mulai bergegas di udara, meningkatkan kecepatan mereka beberapa kali. Kedua tangan merah itu akhirnya kehilangan mangsanya saat pedang biru kecil itu tiba di atas Hanli dan mulai berputar di udara. Iblis penatua sangat marah dengan tindakan ini. Seolah-olah Hani sengaja bermain dengannya. Ekspresi iblis sangat tenggelam, dan dia memberi isyarat ke tangan merah besar itu. Cakar terbang kembali dan berputar di sekelilingnya, sebelum terbang ke tangannya sebagai dua pedang merah. Kemudian, peluit keras terdengar dari mulut iblis, dan lebih dari 30 meter ki iblis berkumpul bersama tanpa peringatan, dan tiba-tiba melonjak ke arah Hanli. Iblis menghilang dari pandangan, tersembunyi di dalam kabut. Hani mengerutkan kening ketika dia melihat ki iblis yang bergolak menyerbu ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dan busur emas petir mulai berkedip di lengannya, menciptakan jaring besar petir untuk mencegat ki iblis. Kemudian matanya berkedip dengan cahaya biru dan dia mengalihkan pandangannya ke sana. Tapi segera setelah itu, Hani mengungkapkan ekspresi kaget. Tidak ada jejak iblis penatua di dalamnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya ke arah langit dan juga tidak menemukan apapun di sana. Hani tercengang dan dia menyentuh dagunya. Ekspresinya segera berubah ketika dia memikirkan sesuatu. Dia segera meraih ke lengan Senior Cheng dan segera lepas landas. Pada saat itu, dua garis cahaya merah melintas di mana Hani awalnya berdiri. Dan iblis penatua muncul 10 meter di bawah. Kepala iblis menunjukkan ekspresi terkejut. Dia percaya serangan diam-diamnya memiliki kepastian keberhasilan yang lengkap. Hani dalam hati mengutuk kekejaman jahat dari iblis penatua. Dia benar-benar berpikir untuk menyerang mereka dari bawah.
Jika bukan karena responnya yang cepat atau mata roh penglihatan terangnya, dia akan terbelah menjadi dua. Armor pelindungnya sendiri yang terbuat dari kumbang 3 warna dan cahaya pelindungnya tidak akan mampu menahan serangan ganas seperti itu. Di samping, Senior Cheng meneteskan keringat, dan pikirannya dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Iblis Penatua berdiri di tempat dan melihat ekspresi Hani berubah beberapa kali. Iblis tersenyum sinis saat dia memandangnya dan bayangan hitamnya kabur, melesat ke depan dalam seberkas cahaya hitam. Hani tersenyum melihat ini. Garis hitam melesat 10 meter sebelum cahaya keemasan mekar di depannya. Sebuah benang emas biasa-biasa saja muncul dan berkedip-kedip di atasnya. Dengan ledakan ringan, 2 pedang merah muncul di depan garis hitam, tiba-tiba menghalangi benang emas yang muncul. Tapi bunyi gedebuk teredam terdengar dan garis hitam itu terlempar 3 meter ke belakang. Sosok iblis penatua yang goyah terungkap, kedua kepalanya menunjukkan keterkejutan. Benang emas kemudian menghilang secara misterius. Jelas bahwa iblis penatua akhirnya terperangkap dalam formasi pedang auret. Pada saat itu, Hani membentuk segel mantra dengan tangannya dan dia menginginkan formasi pedang auret untuk mengungkapkan dirinya. Benang emas menyihir yang tak terhitung jumlahnya sesekali berkedip di sekitar iblis penatua. Mereka benar-benar diam saat mereka perlahan-lahan semakin dekat ke tengah. Ekspresi iblis penatua berubah menjadi kasar, menyadari bahwa dia telah jatuh ke perangkap Hani, memasuki semacam batasan yang tidak diketahui. Dalam kemarahan dan keterkejutan, dia melambaikan pedangnya, meluncurkan beberapa goresan pedang tumpang tindih ke posisi Hanli. Beberapa puluh benang emas berkedip sebentar-sebentar di jalurnya, memotong garis-garis merah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebarkannya menjadi bintik-bintik cahaya. Iblis penatua tercengang dan memasang ekspresi serius. Dia dengan dingin mendengus dan menyatukan pedang merah. Kemudian dalam kedipan cahaya yang menyilaukan, mereka mengembun menjadi satu bilah besar. Dia memegangnya dengan keempat tangannya dan mulai mengirisnya di udara dengan kecepatan yang sangat lambat. Bilah besar yang bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan itu melepaskan bulan sabit sepanjang 3 meter yang memancarkan tekanan yang mencekik. Bilah cahaya besar ini melesat sejauh 30 meter sebelum bertemu dengan jaring benang emas yang padat. Garis pancaran itu mampu membuatnya 1 meter melewati benang cahaya sebelum benar-benar runtuh. Iblis penatua sangat khawatir. Benang emas muncul ke segala arah dan perlahan mendekatinya. Bahkan dengan hanya menggunakan formasi pedang auret sekali sebelumnya, Hani sekarang jauh lebih terampil dalam menggunakannya. Senior Cheng senang melihat ini. Dia tidak menyadari Hani memiliki kemampuan yang tak terduga seperti itu. Di pusat formasi, iblis penatua mulai menggunakan beberapa teknik gerakan dalam upaya untuk melarikan diri dari formasi. Dari berubah menjadi benang ki hitam hingga garis hitam tipis. Namun semua upaya ini tidak dapat melewati benang emas tanpa pengecualian. Dia bahkan membelah pedang besar itu menjadi 4 yang panjang dan ramping, mengepakkannya bersama-sama untuk membentuk bola cahaya merah untuk melindungi dirinya sendiri saat dia menyerang ke depan. Akibatnya, dia hampir dipotong-potong oleh benang tajam cahaya keemasan. Bahkan pada kekuatan terbesar, cahaya merah itu hanya mampu memblokir benang emas sementara. Formasi pedang auret terus menutup, dan benang emas semakin dekat ke iblis penatua. Ketika mereka hanya sekitar 10 meter dari iblis penatua, dia mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit. Satu jeritan kasar dan dalam, yang lain lembut dan tinggi. Hani tanpa sadar mengerutkan kening. Saat dia merenungkan tentang apa yang ingin iblis lakukan, dia tiba-tiba mendengar jeritan serupa dari iblis penatua utama yang muncul dalam api iblis 1 kilometer jauhnya. Setelah itu, siluet besar keluar dari api iblis dan berjalan menuju arah Hanli. Terbungkus dalam api iblis hitam pekat, iblis berkepala 2 yang mirip dengan 4 tangan telah muncul, tetapi tubuhnya lebih dari 20 meter. Kecepatannya sangat cepat dan dia akan segera tiba di posisi Hanli hanya dalam beberapa saat. Ekspresi Hani sebagian besar berubah. Pada saat itu, dia mendengar Senior Cheng berteriak lega. Junior Han, bala bantuan telah tiba. Hani tercengang dan dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Dia melihat 2 kedipan cahaya di atas cakrawala. Ada 2 kelompok kultivator menuju ke arah mereka.
Hani kemudian benar-benar memadamkan pikiran untuk melarikan diri, dengan salah satu iblis penatua terperangkap dalam formasi pedangnya dan yang lainnya dengan cepat menyerbu untuk membantunya. Dia segera mengambil keputusan dan menunjuk ke burung api ungu yang terus berputar di atas kepalanya. Itu melebarkan sayapnya dan terbang menuju iblis penatua yang mendekat. Dia kemudian membalik tangannya dan mengeluarkan pedang iblis darah. Dengan tangannya yang lain, jimat merah muncul di telapak tangannya dalam kedipan cahaya merah. Itu memiliki naga banjir merah yang berkeliaran di permukaannya. Itu adalah jimat penaklukan roh yang dia habiskan untuk menyempurnakannya. Meskipun dia telah menggunakan jimat pada pertempuran di perbatasan selatan surgawi, dia hanya menggunakannya untuk waktu yang singkat, hanya menghabiskan sepertiga dari kekuatannya. Dengan jimat yang diambil, dia menamparnya ke tubuhnya. Dalam sekejap cahaya merah, jimat menghilang tanpa jejak, dan naga banjir besar tiba-tiba muncul di atas tubuh Handi. Tingginya 30 meter dan tubuhnya berwarna merah tua. Terlihat persis sama dengan bentuk asli dari naga banjir berbisa kelas 8. Setelah naga banjir muncul, dia mengeluarkan teriakan yang menggetarkan dunia yang menyebabkan warna langit di dekatnya berubah. Suara ini sangat mengejutkan kedua iblis penatua. Senior Cheng juga tampak bingung. Saat auma naga banjir memudar, bayangannya berputar sekali di udara sebelum menghilang ke punggung Hanli. Cahaya merah menyala di belakangnya, dan tiba-tiba bayangan naga merah tua sepanjang 3 inci mulai berkeliaran di sekujur tubuhnya dengan kehidupan yang hidup. Kemudian tubuh Hani mulai berdenyut dengan cahaya merah, dan sisik merah seukuran ibu jari muncul di mana-mana. Setelah rasa sakit yang tajam dari atas kepalanya, tanduk merah kecil muncul, dan tangannya menjadi sangat kuat dan jari-jarinya menjadi runcing dan tajam. Pada pandangan pertama, bentuk baru Hanli tampak mirip dengan iblis penatua yang terperangkap dalam formasi pedang. Namun wajah Hanli tetap manusia dan sisik hanya ada di tubuhnya. Adapun kepala iblis penatua, kedua kepala mereka tampak jahat dan sisiknya berwarna ungu. Penggunaan jimat penaklukan roh oleh Handi juga telah meningkatkan esensi sejatinya dengan kekuatan jiwa naga banjir dan meningkatkan kultivasinya ke perbatasan tahap jiwa baru lahir awal dan pertengahan. Dengan tubuhnya yang bersinar dalam cahaya biru dan merah, dia meraih pedang iblis darah dengan kedua tangannya dan menuangkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalamnya. Pedang itu mulai bergetar hebat dan berdenyut keras dengan cahaya merah sebelum melebar hingga 3 meter. Memenuhi udara dengan bau darah yang busuk. Adapun tanduk merah Handi itu bersinar merah terang sebagai hasil dari penggunaan kekuatan jiwa naga banjir secara maksimal. Dengan iblis penatua kecil yang terperangkap di dalam formasi pedang, Hani telah memutuskan untuk mencegah iblis penatua utama menyelamatkan rekannya dan bergabung menjadi satu untuk menghasilkan musuh yang lebih besar. Tetapi dengan kecepatan iblis utama, dia akan tiba sebelum formasi pedang mendekati iblis kecil dan menghabisinya. Satu-satunya pilihannya adalah secara pribadi membunuh iblis kecil itu. Setelah itu selesai, dia akan melarikan diri karena tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan iblis penatua utama. Meskipun akan ada konsekuensi yang mengerikan untuk menggunakan pedang iblis darah, termasuk kerusakan besar pada esensi sejatinya, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan terlibat dalam pertempuran ini lebih lama lagi. Dengan terbunuhnya iblis kecil, dia akan segera melarikan diri dan membuat para kultivator lainnya berurusan dengan iblis yang lebih kuat. Kalau tidak, dia bisa mengalami kerusakan permanen pada kultivasinya. Mengingat bahwa dia telah membunuh salah satu iblis sendirian, para kultivator lainnya pasti tidak akan mengeluh. Tetapi pada saat itu, pedang iblis darah sepertinya tidak akan terpuaskan. Dalam sekejap mata, itu telah menghabiskan sebagian besar dari apa yang bisa ditawarkan oleh kultivasi Hanli. Cahaya merah pedang terus-menerus berdenyut dan sekarang memanjang hingga lebih dari 20 meter dan memadatkan aura yang bahkan lebih kuat, sangat mengejutkan Hanli. Ketika iblis penatua kecil melihat ini, dia dengan kaku menatap cahaya yang memanjang dari pedang, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Dia tidak bisa menjaga ketenangannya, dan kepala hantunya berteriak keras. "Apakah kamu mencari kematianmu sendiri?"
untuk seorang kultivator manusia menggunakan alat suci dari alam suci kita tanpa memperhatikan. Apakah kamu berpikir untuk berubah menjadi iblis?" Hani dengan dingin tersenyum. Dia hanya terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pedang dan mengabaikannya. Iblis menjadi marah, mengetahui bahwa Hani berniat mengambil nyawanya. Ekspresinya berubah suram dan tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya merah. Dengan salah satu tangannya bertindak sebagai pisau, dia memotong salah satu lengannya. Lukanya sangat halus seperti cermin dan tidak mengeluarkan setetes darah pun. Pada saat lengannya putus, dia meraihnya dengan tangan lain, dan dia meludahkan beberapa suap sari darah ke atasnya saat dia menggumamkan mantra kuno. Lengan yang terputus segera bersinar dengan cahaya merah tua, dan mengalami serangkaian distorsi melengkung sebelum membentuk pedang yang menyerupai pedang iblis darah. Pedang itu terbuat dari tulang yang ramping dan ditutupi ki iblis yang hitam pekat. Dengan satu gelombang, benang ki iblis melonjak di sekitarnya. Iblis penatua kemudian membawa pedang di depannya dan mulai menuangkan seluruh ki iblis tubuhnya ke dalam pedang, menyebabkan pedang itu melonjak dengan cahaya hitam. Ketika Hani melihat ini, dia agak terkejut. Tetapi pada saat yang sama, niat membunuh membanjiri pikirannya. Meskipun dia tidak tahu kekuatan pedang yang berbentuk aneh ini, dia tidak bisa meremehkannya sedikit pun karena metode penciptaannya yang aneh. Setelah sampai pada kesimpulan ini, dia berhenti menuangkan kekuatan sihir ke dalam pedang iblis darah. Kemudian dengan tangannya yang memegang pedang iblis darah yang bergetar, dia dengan keras menebas iblis penatua di dalam formasi pedang. Dia tidak akan memberikan iblis kesempatan untuk menggunakan pedang tulang sepenuhnya dan segera menyerang. Cahaya pedang merah tua sepanjang 30 meter membelah ke bawah menuju formasi pedang auret. Bahkan sebelum cahaya pedang tiba, iblis penatua tenggelam dalam aroma darah. Udara di sekitar formasi pedang mulai bergetar, dan ruang bahkan mulai terdistorsi saat getaran yang tak terlukiskan mengguncang lingkungan mereka. Iblis penatua diliputi keterkejutan. Ini jelas merupakan tampilan penuh dari kekuatan pedang. Jika dia ingat dengan benar, alat dari alam suci hanya dapat digunakan dengan setengah kekuatan oleh manusia. Mungkinkah peningkatan kekuatan ini ada hubungannya dengan keadaan Hani yang berubah? Meskipun iblis telah mengalami banyak pertempuran kuno, dia tidak pernah mengalami sesuatu yang tak terbayangkan seperti jimat penaklukan roh. Tapi sekarang hidupnya dalam bahaya. Iblis tidak punya pilihan selain mengangkat pedang tulang yang terisi sebagian untuk menghadapi serangan. Kedua kepalanya berteriak keras. Sebuah pancaran cahaya hitam yang hanya berukuran setengah dari pancaran cahaya merah melesat keluar dari pedang tulang untuk memenuhi garis pancaran cahaya merah yang mendekat. Cahaya merah dan hitam tumpang tindih. Sebuah ledakan mengguncang udara di dekatnya. Gelombang ki melonjak dari titik kontak seperti badai. Senior Cheng terlempar mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Adapun Han Li, dia mendapat dukungan dari kultivasinya yang meningkat dan dia hanya kabur setengah langkah ke belakang sebelum memantapkan dirinya. Iblis penatua bagaimanapun tidak terpengaruh oleh gelombang. Dia hanya melihat konfrontasi cahaya pedang di atasnya dengan ekspresi gugup. Adegan yang mengejutkan Han Li dan iblis terjadi. Setelah gelombang bertiup melintasi mereka, bola hitam legam seukuran kepalan tangan secara aneh muncul menggantikan cahaya pedang yang tumpang tindih. Kemudian dengan cepat melengkung bentuknya. Dalam sekejap mata, panjangnya mencapai 15 meter, dan lebarnya mencapai 1 meter, membentang di atas formasi pedang. Sebelum Hani mengerti apa yang terjadi, hamparan besar cahaya pelangi muncul dari benda hitam pekat itu. Karena penampakan secepat kilat cahaya pelangi dan jaraknya yang dekat, iblis penatua kecil dan Han Li diselimuti oleh cahaya pelangi. Setelah itu, sebuah gaya tarik-menarik yang besar menyelimuti mereka ke dalam objek hitam. Senior Cheng untungnya berhasil menghindarinya setelah terbang mundur selusin langkah dari kekuatan awal. Tidak baik, ini air mata spasial. Hani menyadari apa yang telah terjadi dan teror memenuhi pikirannya saat dia berusaha melepaskan diri dari cahaya pelangi. Tetapi ketika Hani mencoba menggunakan kekuatan sihirnya, ekspresinya memucat. Semua kekuatan sihir di tubuhnya telah benar-benar menghilang. Hani berkeringat dingin.
masuk untuk ditelan oleh robekan spasial. Dia memberi isyarat kepada pedang awan bambu yang mendirikan formasi pedang Auret dengan panik. Iblis penatua kecil juga mendapati dirinya tanpa kekuatan dan dia mengungkapkan teror di wajahnya. Saat cahaya pelangi menarik Hani dan iblis penatua ke dalam sobekan spasial, mereka tidak mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Kemudian sebuah cincin jernih terdengar dari formasi, dan lebih dari 100 garis cahaya pedang emas melesat dalam garis merah emas sepanjang 1 meter menuju robekan spasial.